Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 861. Tidak lama setelah David dan yang lainnya pergi, Long Xingsu mengepung hotel tempat David bersama sejumlah besar anggota keluarga Long. Tapi sayang sekali David sudah pergi, dan Long Xingsu sia-sia. David pergi, bergegas menuju lembah Yaoshen siang dan malam. Jika ingin mencari tempat tersembunyi, itu hanya lembah Yaoshen. Dan sebagai pemilik lembah, masuk akal untuk tinggal di lembah Yaoshen. Ketika David bergegas kembali ke lembah Yaoshen, Su Changsheng melihat David itu sedang terburu-buru. Tapi dia tidak banyak bertanya. David langsung meminta Su Changsheng menyiapkan tempat yang tenang untuk dirinya sendiri, duduk bersila, dan mulai berlatih. Sekarang David sedang dalam masa puasa. Tidak akan ada masalah jika dia tidak makan atau minum. Dan dengan adanya Longjing, David tidak akan berhenti berlatih karena kekurangan energi spiritual. Merasakan aura yang terpancar dari Longjing beriak di dantiannya, David secara pribadi memasuki kekacauan. Kyoto, keluarga naga. Sebagai kepala keluarga, Long Jingguo duduk di kursi kepala keluarga. Dan Long Xingsu berlutut di depan Long Jingguo dengan kepala tertunduk. Sepertinya dia sedang dihukum. Patriark Zhao Liguo dari Sadoles Villa sangat keras mulut. Dan dia sama sekali tidak memberi tahu keberadaan David. Long Xingsu berkata dengan suara rendah. Tanpa menemukan David, Long Xingsu membawa keluarga panjang ke villa tanpa bayangan. Bagaimanapun, David dibawa pergi oleh Zhao Liguo pada waktu itu. Tetapi sekarang Zhao Liguo tidak mengetahui keberadaan David. Kalau begitu Zhao Liguo pasti tahu bahwa David melahap Longjing. Jadi mengapa dia melakukannya? Biarkan dia pergi begitu saja. Ini agak terlalu aneh. Long Jingguo sedikit menyipitkan matanya. Selalu merasa ada yang tidak beres. Patriark. Lalu Zhao Liguo melepaskan David. Menurut Zhao Liguo, karena David adalah teman putranya Zhao Chuang, Zhao Chuang memohon belas kasihan dan melepaskannya. Long Xingsu menjelaskan, saya tidak peduli apakah yang dikatakan Zhao Liguo itu benar atau tidak. Anda segera membawa seseorang untuk mencarikan David itu untuk saya. Dan membawanya kembali ke keluarga panjang hidup-hidup. Saya ingin melihat apakah David ini adalah keponakan saya yang berharga. Ketika Long Jingguo mengetahui bahwa putra saudara perempuannya masih hidup, dia sangat terkejut. Karena dia telah memenjarakan saudara perempuannya selama lebih dari 20 tahun. Dan ingin mendapatkan informasi yang dia inginkan dari saudara perempuannya. Tetapi sangat disayangkan saudara perempuannya terlalu ketat, selama lebih dari 20 tahun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang keponakannya masih hidup. Ini mungkin bisa menjadi terobosan. Adakah ibu di dunia ini yang akan menyaksikan putranya mati di hadapannya dan tetap acuh tak acuh? Long Jingguo ingin memulai dengan David. Jika David benar-benar keponakannya, dia akan mengancam adiknya dengan nyawa David. Long Xingsu diperintahkan untuk pergi. Sementara Long Jingguo bangkit dan berjalan menuju ruang bawah tanah di halaman belakang rumah Long. Saat ini, di ruang bawah tanah, seorang wanita berusia 40-an sedang dikurung di dalamnya. Meskipun lingkungan di ruang bawah tanah sangat keras, wanita itu masih memiliki senyuman di wajahnya saat ini. Wanita ini adalah ibu kandung David, Long Ruotong, dan juga Long adik Jingguo. Nona, ini waktunya makan. Pada saat ini, seorang pelayan datang membawa makanan dan menaruhnya dengan rapi di atas meja. Setelah pelayan itu melihat sekeliling, dia berbisik kepada Long Ruotong, Nona. Long Wu diam-diam mengirim pesan.
mengatakan bahwa Tuan Muda mengambil Long Jing, dan kekuatannya meningkat pesat. Mungkin tidak butuh waktu lama. Kalian ibu dan anak, kita bisa bertemu. Setelah mendengarkan Long Ruotong, senyuman di wajahnya sedikit membeku. Dan dia tiba-tiba menghela nafas. Saya tidak ingin dia mengambil Long Jing apapun. Selama dia bisa hidup dengan aman. Keluarga Long sekarang tahu berita tentang dia. Tidak, aku akan melepaskannya dengan mudah. Jangan terlalu khawatir, Nona. Dengan Stewart Long dan Long Wu untuk melindungi Tuan Muda, dia akan baik-baik saja. Pembantu itu menghibur. Bab 862. Hai, Long Ruotong menghela nafas. Tepat ketika pelayan itu ingin mengatakan sesuatu, dia menemukan bahwa Long Jingguo benar-benar masuk. Jadi dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru meletakkan makanannya dan pergi. Long Jingguo melirik pelayan yang keluar, lalu berkata pada Long Ruotong, "Kakak, apakah kamu makan makanan yang aku kirimkan kepada seseorang untuk disiapkan?" Bahasa Long Jingguo penuh kekhawatiran, seolah-olah orang yang memenjarakan Long Ruotong bukanlah dia sama sekali. Long Ruotong memutar matanya ke arah Long Jingguo dan tidak berkata apa-apa. Dia sudah terbiasa dengan wajah Long Jingguo. Selama bertahun-tahun, Long Ruotong tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun kepada Long Jingguo. Tidak peduli betapa parahnya penyiksaan tubuhnya, dia tidak pernah berbicara. Long Jingguo sepertinya sudah terbiasa dengan ekspresi Long Ruotong. Dia telah duduk di meja, mengambil sumpitnya, dan mencicipi beberapa hidangan. Seledri goreng dengan irisan daging agak asin, tahu pedasnya tidak empuk, dan irisan paru-paru pasangan ini. Saya ingat Anda suka memakannya saat masih kecil. Sambil mencicipi makanan, Long Jingguo mengikuti Long Ruotong. Tapi Long Ruotong tidak berbicara, seolah Long Jingguo sedang berbicara pada dirinya sendiri. Long Jingguo menggigitnya beberapa kali, menyeka mulutnya, dan berdiri. Saudaraku, aku tidak menyangka kamu akan memiliki seorang putra di dunia ini, dan kemungkinan besar putramu akan mendapatkan Long Jing. Sepertinya dia mengetahui latar belakangnya dan ingin menyelamatkan ibumu. Kuharap dia bisa datang ke keluarga panjang lebih awal, sehingga aku bisa mengenal keponakan buyutku dengan baik. Lagi pula, dia pasti sangat menderita setelah pergi selama bertahun-tahun. Long Jingguo mulai berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Mendengar ini, sedikit kekhawatiran melintas di wajah Long Ruotong yang awalnya tanpa ekspresi. Tapi itu hanya sekilas. Tapi meski begitu, itu terlihat oleh Long Jingguo. Melihat kekhawatiran muncul di wajah Long Ruotong, Long Jingguo tersenyum. Sangat bangga. Selama lebih dari 20 tahun, adikku enggan menceritakan rahasia yang ingin aku ketahui. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Tapi sekarang aku punya keponakan. Saya pikir jika keponakan saya meminta Anda untuk berbicara, Anda tidak akan berada di sini. Tetap diam. Kan, kalian ibu dan anak akan segera bertemu. Dan saya sudah mengirim seseorang untuk diundang. Keponakan buyutku. Hahaha, haha. Setelah Long Jingguo selesai berbicara, dia tertawa liar. Dia merasa ini adalah anugerah. Jika bukan karena keponakannya yang tiba-tiba ini, rahasia yang ingin dia ketahui akan sulit diketahui selama sisa hidupnya. Long Ruotong memandang Long Jingguo yang sedang tertawa terbahak-bahak. Matanya penuh kebencian. Dia tahu bahwa Long Jingguo sudah gila sekarang dan bisa melakukan apa saja. Jika kamu berani menyakiti anakku, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Long Ruotong berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan Long Jingguo dalam hampir 20 tahun. Long Jingguo mendengar bahwa Long Ruotong sedang berbicara dengannya. Dan setelah sedikit terkejut, dia tertawa lagi. Adikku yang baik. Dia adalah keponakanku. Bagaimana aku bisa menyakitinya? Jangan khawatir. Long Jingguo keluar dari ruang bawah tanah dengan kepuasan dan kebanggaan di wajahnya. Semakin Long Ruotong peduli pada putranya,
semakin besar harapan Long Jingguo akan mengetahui rahasia yang ingin dia ketahui. Di hari-hari berikutnya, banyak orang yang panik mencari David, dan Shadows Villa menjadi sasaran kritik publik. Lagi pula, Zhao Liguo lah yang pada akhirnya membawa pergi David. Saat ini, David sedang retret dan berlatih di lembah Dewa Pengobatan, dan dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Selama sebulan ini, David tidak pernah bergerak atau berpindah tempat, apalagi makan apapun. Dengan aura yang terus-menerus dipancarkan Longjing, David tidak perlu khawatir tentang kelelahan auranya. Dia hanya perlu berlatih keras. Bab 863. Selama sebulan ini, tubuh David perlahan berubah. David berbeda dari para pejuang itu. Saat ini, tubuh David terus bertambah kuat saat dia berkultivasi. Setiap kali tubuhnya diperkuat, ia akan kehilangan lapisan kulit seperti semut ular, dan kulit baru akan tampak seperti logam, kilau. Perlahan membuka matanya yang sudah sebulan tidak terbuka, tubuh David memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan seperti matahari dan bulan, dan tulangnya tak bisa dihancurkan. Apa yang terjadi di kamar Master Lembah? Su Changsheng sedikit terkejut saat melihat cahaya keemasan itu meledak. Dari kamar David, para tetua lainnya menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya mengetahui bahwa David belum pernah keluar kamar selama sebulan ini. Ayo, kita pergi dan melihat. Su Changsheng mengucapkan sepatah kata, dan berjalan menuju kamar David bersama beberapa orang rakyat. Pada saat ini, David perlahan bangkit. Kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak, dan dia belum pernah merasakannya sebelumnya. Melihat tinju emasnya, David ingin meninju dan melihat kekuatannya saat ini. Namun pada akhirnya, dia berhasil mengendalikannya. Jika dia memukulnya sekarang, seluruh rumah mungkin akan runtuh. Saya tidak menyangka dalam waktu 1 bulan, saya bisa naik ke ranah puncak bigu. Jika butuh waktu, jika aku menerobos ranah bigu dan memasuki ranah pembentukan pil, mungkin aku akan bisa bertarung dengan keluarga panjang. David tidak menyangka Longjing akan memberinya keuntungan sebesar itu. Namun tak lama kemudian, David juga menemukan satu hal, yaitu kilau kristal naga di tubuhnya sudah banyak meredup, dan aura yang terpancar dari kristal naga pada awalnya tidak penuh. Apakah kristal naga ini juga memiliki masa pakai? David tidak tahu tentang Longjing, dan Long Wu tidak menjelaskannya padanya di waktu itu, yang membuat David sedikit bingung. Tuan Gu, apakah kamu baik-baik saja? Saat ini, suara Su Changsheng terdengar. Mereka takut terjadi sesuatu pada David, jadi mereka bergegas. Mendengar suara Su Changsheng, cahaya keemasan di tubuh David menghilang, dan dia membuka pintu. Ketika Su Changsheng dan yang lainnya melihat pandangan pertama David, mereka semua terlihat sedikit kejutan, karena baru sebulan, mereka sudah bisa merasakan perubahan aura David. Pada saat ini, David, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka telah mencapai puncak dari guru besar, dan mereka akan menerobos ranah Wuzong. Sudah berapa lama saya berlatih? Bagaimana dunia bisa berkembang begitu cepat? Tuan Gu, apakah kamu baik-baik saja? Setelah terbangun dari keterkejutannya, Su Changsheng terus bertanya. Tidak apa-apa, David menggelengkan kepalanya, lalu bertanya pada Su Changsheng, bagaimana kabar Xiaolan? Ketika David kembali ke lembah Yaoshen, Xiaolan belum bangun, jadi dia tidak sabar untuk mundur. Dan sekarang dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pemilik lembah, yakinlah, kesehatan Nona Xiaolan sangat baik. Selama ini, dia keluar untuk mencari pemilik lembah, tapi dia dihentikan oleh kami. Xiaolan tidak tahu tentang mundurnya David, dan Su Changsheng serta yang lainnya tidak berani membicarakannya. Jadi setelah Xiaolan bangun, dia berteriak untuk mencari David. Penatua Su, sudah berapa lama saya melakukan retret?
Pada saat itulah David teringat untuk bertanya pada dirinya sendiri sudah berapa lama dia melakukan retret. Tuan Gu, Anda telah mengasingkan diri selama sebulan. Lusa adalah festival pertengahan musim gugur. Saya telah menginstruksikan orang-orang di lembah untuk menyiapkan tempat tersebut. Lalu kita akan mengadakan festival pertengahan musim gugur bersama. Su Changsheng mengira David baru saja menjadi pemilik lembah, dan banyak orang yang belum mengenalnya. Dia hanya menggunakan kesempatan ini untuk memberi tahu semua orang tentang David. Sudah sebulan, David terkejut. Menurutnya, budidayanya sendiri hanya sesaat. Namun ia tidak menyangka sudah sebulan berlalu, dan festival pertengahan musim gugur akan segera tiba. Mendengar festival pertengahan musim gugur, orang tua David langsung muncul di benaknya. Meskipun dia tahu bahwa dia telah dijemput, dia tetap sangat mencintai orang tuanya. Dan Sonya, Gullinger, aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Bab 864. David, kamu bersembunyi di sini. Apakah kamu bersembunyi dariku bulan ini? Pada saat ini, suara marah datang, dan kemudian Xiaolan menerapkan mendekat dengan marah. Melihat ini, Su Changsheng dan yang lainnya segera pergi. Karena David baik-baik saja, mereka tidak perlu tinggal. Aku sedang mundur. Aku baru saja bangun dan berkata aku akan menemuimu. Melihat Xiaolan datang dengan marah, David menjelaskan dengan tergesa-gesa. Lihat aku, maukah kamu berbaik hati? Xiaolan menyembunyikan David dengan kosong. Jika aku tidak baik, kamu sudah mati sekarang. Untuk menyelamatkanmu, aku hampir mengambil nyawaku. David sengaja berpura-pura marah dan berkata, melihat ini, Xiaolan buru-buru meminta maaf. Oke, saya tahu. Penatua Su dan yang lainnya memberitahu saya bahwa Anda menyelamatkan hidup saya. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Mengatakan itu, Xiaolan sebenarnya mencondongkan tubuh ke lengan David, tapi David mengambil dua. Mundur untuk menghindarinya. Melihat David menghindar, Xiaolan langsung menjadi dingin lagi. David, izinkan saya bertanya, apakah saya tidak cantik? Apakah aku tidak dalam kondisi yang baik? Kenapa kamu begitu tidak menyukaiku? Tidak, kamu cantik dan dalam kondisi yang baik. Aku tidak membencimu. David menenangkan kepalanya. Aku berinisiatif untuk memeluknya. Tapi kamu masih bersembunyi. Apakah kamu laki-laki? Xiaolan berjanji dan berkata dengan marah. Aku punya pacar. David harus mengeluarkan Sonya sebagai tameng. Aku tahu. Itu hanya pacar. Bukan cucu perempuan. Bagaimana jika Anda mempunyai cucu perempuan? Aku bisa menjadi kekasihmu. Orang kepercayaanmu. Dan aku tidak menginginkan status apapun. Selama kamu memperlakukanku dengan baik. Xiaolan tidak peduli. Ketika David mendengarkan bahasa Xiaolan yang berani, kepalanya menjadi besar. Oke, jangan bicarakan itu. Aku akan pulang dalam 2 hari ke depan. Festival pertengahan musim gugur akan datang. Saya akan kembali dan berdiskusi dengan keluargaku. Anda berada di lembah kedokteran dewa. Mari kita rayakan bersama Penatua Su dan yang lainnya. David tidak berencana menghabiskan festival di Yaoshengmu, tetapi kembali ke Horendel untuk menemui orang tuanya dan Ruben. Aku ingin pergi bersamamu. Aku tidak mengenal siapapun di Yaoshengmu. Aku di sini bukan untuk festival. Aku ingin kembali ke Horendel bersamamu. Ketika Xiaolan mendengar bahwa David ingin mempertahankan dirinya di lembah Yaoshen, dia langsung berteriak. Kau kembalilah bersamaku. Tapi sejujurnya, aku juga pria normal. Tidak, tidak. David memandang Xiaolan. Tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Tidak apa. Apakah kamu tidak mengizinkanmu merayumu? Xiaolan memandang David seperti itu. Dan tertawa terbahak-bahak. Pokoknya, kamu harus jujur dan jangan menggerakkan kakimu. David takut Xiaolan terlalu proaktif dan tidak bisa menahannya. Jangan khawatir. Jika kamu tidak setuju, aku masih bisa memaksamu. Xiaolan memandang David sambil bercanda.
David tidak mengatakan apa-apa. Jika dia melanjutkan, dia tidak tahu pelanggaran apa. Bahasa yang bisa diucapkan Xiaolan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada penatua Sudan yang lainnya, David membawa Xiaolan kembali ke Horendel dengan pesawat. Sebelum menaiki pesawat, David mengirim pesan ke Lin Tianhu, meminta untuk menjemputnya di Bandara Horendel. Namun ketika David membawa Xiaolan turun dari pesawat, dia tidak menemukan mobil Lin Tianhu. Dan tidak ada yang datang menjemputnya. Orang ini tidak mau tinggal bersama Chifeng di ibu kota provinsi. David mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lin Tianhu. Tetapi setelah beberapa panggilan, tidak ada yang menjawab. David sedikit mengernyit. Meskipun Lin Tianhu memiliki temperamen yang kasar, dia sangat teliti dalam pekerjaannya. Ketika David ingin lokasi, hampir tidak ada waktu ketika dia tidak dapat lokasi. Kali ini, tidak ada yang menjawab telepon. Melihat Lin Tianhu tidak menjawab telepon, David menelepon Chifeng lagi. Tapi dengan hasil yang sama, tidak ada yang menjawab. Wajah David berubah muram pada saat itu, dan dia mempunyai kelembaban buruk di hatinya. Bab 865. Apa yang salah? Xiaolan bertanya ketika dia melihat ekspresi David salah. Tidak apa-apa. Ayo pergi. David membawa Xiaolan keluar dari bandara, bersiap untuk naik taksi pulang. Namun ketika David mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi, sebuah Rolls-Royce mewah berhenti di depan David. Tan Chen masuk ke dalam mobil. Jendelanya diturunkan, dan pengemudinya adalah Bai Zantang. David melirik Bai Zantang dan tampak sedikit terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana orang ini berada di Horendel, dan bagaimana dia tahu bahwa dia telah kembali. Tepat ketika David hendak menanyakan apa yang terjadi, Bai Zantang berkata, "Lagi Tuan Chen, masuk ke mobil dulu. Kita ngobrol di dalam mobil." Melihat penampilan Bai Zantang sangat cemas, David langsung duduk di kopilot. Xiaolan duduk di barisan belakang, dan Bai Zantang menginjak pedal gas. "Kenapa kamu ada di Horendel?" David bertanya pada Bai Zantang. "Tan Chen, bukan hanya aku di Horendel, tapi kakekku juga ada di sini. Anda tidak tahu bahwa selama ini, banyak orang yang bertanya tentang Anda dan ingin menemukanmu. Banyak orang datang ke Horendel sendirian. Kakek saya mengkhawatirkan keselamatan keluarga Tuan Chen. Jadi dia bergegas bersama keluarga Bai. Kami semua sudah berada di Horendel selama sebulan," kata Bai Zantang. "Mencari saya?" David mengerutkan kening. "Ya, mencarimu. Sepertinya apa yang Long Jing bicarakan. Aku tidak begitu paham. Dan banyak orang yang mencarimu mengaku berasal dari Kyoto. Tapi aku tidak mengenal mereka. Bahkan milikku, kakek. Tapi orang-orang itu semuanya adalah guru." Ketika Bai Zantang berbicara, suaranya sedikit bergetar. Jelas ditakuti oleh orang-orang itu. David tiba-tiba menyadari bahwa dia tahu bahwa dia melahap Long Jing. Dan pasti ada rumor. Begitu banyak orang datang kepadanya untuk mencari Long Jing. Karena saya tidak dapat menemukan diri saya sendiri, akhirnya saya memilih datang ke Horendel untuk mencarinya. Apakah keluargaku baik-baik saja? Apakah orang-orang itu sudah pergi? Hati David berdebar kencang. Khawatir akan kenyamanan orang tuanya. Dia mengirim orang tuanya kembali ke negara itu hanya untuk menghindari keterlibatan orang tuanya sendiri. Oh, tidak apa-apa. Orang-orang ini masih sangat teliti. Mereka tidak menemukanmu. Mereka semua pergi. Dan mereka tidak mempermalukan kita. Hanya saja, hanya. Ketika Bai Zantang mengatakan ini, dia tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. "Hanya apa? Katakan," desak Daud. "Hanya saja dua orang mengatakan bahwa mereka ingin membalas dendam untukmu. Dan mereka melukai Lin Tianhu dan Chifeng. Mereka masih di Horendel. Kakekku dan Gu bersamamu sepanjang hari, menyajikan makanan dan minuman lezat. Mereka telah hidup selama 10 tahun. Itu datang.
Bawahan Lin Tianhu yang datang untuk melapor dengan ponselnya. Saya baru tahu bahwa Tuan Chen kembali hari ini. Jadi kakek saya buru-buru mengirim saya untuk menjemput Tuan Chen. Omong-omong, izinkan saya memberitahu kamu. Sembunyi sebentar. Siapakah dua orang itu? Apa yang terjadi dengan Lin Tianhu dan Qi Feng? Ketika David mendengar bahwa Lin Tianhu dan Qi Feng terluka, aura pembunuh memenuhi tubuhnya. Sepertinya itu adalah paviliun Tianwumen dan Tianluo. Saya belum pernah mendengarnya. Tapi kedua orang itu terlalu kuat. Mereka semua adalah Wuzong. Kakek hanya bisa menstabilkan satu sama lain terlebih dahulu. Lalu menyuruh Tuan Chen untuk bersembunyi. Kata Bai Zantang. Ketika dia mendengar Tianwumen dan paviliun Tianluo, David tiba-tiba mengerti. Nisi Dao. Xiahudun. Mata David sedikit menyipit, dan niat membunuh di matanya sungguh menakjubkan. Ya, sepertinya kedua nama ini. Bai Zantang mengangguk cepat, lalu berkata, Tuan Chen, aku akan mengantarmu keluar kota dulu. Kamu harus mencari tempat untuk bersembunyi. Xiaolan di belakang mendengar Tianwumen dan paviliun Tianluo. Wajahnya tiba-tiba berubah. Tetapi dia tahu tentang kedua sekte ini. Saat itu, David mengikuti Xiahudun, dan dia sama sekali bukan lawan Xiahudun. Sekarang ada Nisi Dao yang lebih bertenaga. Keduanya bergabung, dan David bukan lagi lawan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.